Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Kembali akan kita bahas dalam materi sistem berbasis fasi dalam mata kuliah Kendali Cerdas. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa dalam kendali logika fasi membutuhkan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan falsification atau falsifikasi, yang kedua adalah inferensi, dan yang ketiga defalsifikasi. Kita bahas falsification atau falsifikasi. Masukan-masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti atau crisp input, input tegas, dikonversi ke bentuk fasi input atau ke bentuk masukan fasi. Berupa nilai linguistik yang semantiknya ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaannya. Misalnya, contohnya adalah suhu 20 derajat Celcius. Itu adalah satu tema, satu hal yang ditangkap oleh sebuah sensor, misalnya sensor suhu. Terus dalam sistem fasi ini dikonversi menjadi kata atau linguistik dalam bahasa kita sebagai hangat gitu. 20 derajat Celcius kok bisa hangat? Ya jangan bingung dulu. Kenapa? Karena di sini masuk hangat tetapi derajat keanggotaannya adalah 0,7. Jadi derajat keanggotaannya tidak tinggi. Kita perlu ingat adalah jadi logika fasi itu untuk menjembatani bahwa di dunia ini tidak hanya logika 0 dan 1, hitam dan putih saja, siang dan malam saja, tetapi ada nilai-nilai tengah di antaranya, abu-abu, agak gelap, ada agak terang gitu, Jadi derajat keanggotaan adalah bernilai 0 sama dengan 1. Jadi 20 derajat Celcius boleh kita katakan hangat, masuk dalam kategori hangat, tetapi derajat keanggotaannya tidak tinggi, hanya sampai 0,7 gitu. Contohnya kalau manusia, orang rata-rata tingginya, khususnya untuk di Indonesia di Indonesia adalah 165 sampai dengan 170. Ini untuk seorang laki-laki atau cowok, Ring itu, misalnya 170, kita masukkan dalam derajat keanggotaan tinggi, Tetapi, derajat keanggotaannya dalam kategori tinggi dan derajat keanggotaannya adalah 1, begitu. Tapi bisa juga kita masukkan dalam kategori sedang. Sedang tetapi derajat keanggotaannya rendah, yaitu 0,5, bahkan di bawah itu, mungkin 0,4. Kenapa? Karena dia lebih cenderung masuk ke tinggi kalau 170 cm. Dan ini sekali lagi saya sampaikan berbeda-beda, Kenapa bisa berbeda-beda? Karena tadi saya katakan rata-rata tinggi orang Indonesia laki-laki, cowok. Berbeda ketika kita sampaikan ini di luar negeri, contohnya di Amerika, bukan di sekitar benua Asia, tapi di benua yang lain, benua Eropa atau benua Amerika lah, begitu. 170 itu bisa dikatakan di sana sedang, bahkan bisa juga pendek. Kenapa? Karena orang di sana tinggi-tinggi, seperti itu. Jadi sekali lagi ini tergantung kasusnya di mana.
Jadi kembali ke bahasan ini, misalnya suhu 20 derajat Celcius, ya, suhu ini yang ditangkap oleh sensor, dikonversi menjadi hangat. Ya, ini disebut dengan phasification. Ya, phasifikasi. Seperti tadi, 170 cm kita pokok bahasan orang Indonesia, maka masuk ke tinggi dengan derajat keanggotaan sama dengan 1 gitu. Ya. Kalau ini 20 derajat Celcius suhu ya, masuk hangat tetapi derajat keanggotaannya 0,7 gitu. Selanjutnya adalah inferensi ya. Dalam proses ini memperhitungkan semua aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Anda ingat kembali dulu ya, reasoning itu dalam artificial intelligence ya, reasoning membutuhkan basis pengetahuan. Contohnya pada saat itu adalah permainan catur. Anda perlu tahu atau perlu mempunyai basis pengetahuan kalau kuda harus berjalan letter L. Benteng berjalan lurus, ya, menteri berjalan miring. Seperti itu. Jika terdapat suatu sistem dengan variabel bebas X1 sama dengan Xn dan M variabel tidak bebas Y1 sama dengan Ym. Gitu. Terdapat dua model aturan fasi yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, yaitu model Mamdani ya, seperti ini, dan model Sugeno. X1 is A1, X1 adalah A1, dan misalnya X2 adalah A2, seterusnya. Maka Y sama dengan B. Itu kalau model Mamdani. Kalau model Sugeno, if X1 is A1 and X1 adalah A2, terus then Y sama dengan F. F ini adalah sembarang fungsi. Gitu. Selanjutnya adalah proses defasification. Ya. Jadi defasifikasi mengembalikan dari kata-kata misalnya tadi hangat, tinggi, contohnya suhu saat ini adalah sedang. Terus Anda menginginkan lebih sejuk lagi. Ada perintah, silahkan diturunkan suhunya. Nah, turunkan suhunya itu bahasa manusia ya, linguistik. Tetapi kenyataannya, semantiknya, Anda harus menurunkan berapa derajat. Anda memegang remote, lalu menurunkan suhunya menjadi misalnya dari 20 menjadi 17 derajat Celcius. Disebut dengan defasification atau defasifikasi. Tipenya ada banyak, ada centroid method, height method, first of last of maxima, min-max method, dan wedge average. Nanti kita gunakan dalam contoh adalah min-max. Ini Anda perlu satu dulu ya, yang Anda ketahui dengan paham betul, baru nanti bisa menganalogikan atau ya menalarkan ke bentuk-bentuk yang lain. Contohnya, teori ini banyak digunakan untuk membangun sistem berbasis aturan fasi untuk masalah kendali atau kontrol. Sistem kontrol penyiram air. Proses fasifikasinya, ya, contohnya suhu udara dipilih 5 fungsi keanggotaan trapesium, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Jangan untuk kelembaban udara dipilih bentuk fungsi keanggotaan trapesium juga, dengan 3 variabel linguistik ya. Jadi ini sama-sama linguistik bahasa ya. Kering, biasa, basah. Tetapi di sini nanti mengandung nilai-nilai suhu. Kalau ini berarti bilangan ya, itu nilai semantiknya. Di sini nilai persentase. Gitu. Inferensi terdapat berbagai macam cara dalam menemukan aturan fasi. Misalnya, untuk durasi penyiraman ada 3 nilai linguistik. Nanti pendek, medium, dan ya, pendek berarti ya namanya durasi, berarti waktu ya, berapa detik, medium berapa detik, dan panjang itu berapa detik penyiraman. Contohnya, jika suhu rendah ya, ini dan kelembapannya kering, maka durasi penyiramannya adalah panjang.
Contohnya, dengan definisi aturan fasi pada tabel, maka ada 3 kali 3 aturan fasi. Di sini 3, di sini juga 3. Sehingga total aturan fasinya adalah 9. Aturannya apa? If then-nya ini tadi. Jika suhu rendah, kelembapan kering, maka lakukan durasi penyiraman panjang. Jika suhu sedang, kelembapan kering, maka lakukan penyiraman panjang. Terus sampai dengan ini. Jika suhu tinggi dan kelembapan basah, ya, maka durasi penyiramannya hanya pendek. 1 sampai dengan 9. Demikian contoh dari kendali logika fasi. Semoga dapat dipahami dan akan kita perdalam dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.